kan saya ingatkan bahwa kita, oh ya, week yang after mid saya belum masukkan ya. Sepertinya lebih banyak komposisinya yang di after week ya, after mid test ya. Eh, Tidak apa-apa karena memang em, berdasarkan orang per orang mungkin kurang ya, apa mahasiswanya kurang ya. Jadi di bagian eh, sebelum atau bagian UTS ini, Anda akan kita semua akan belajar mengenai bagaimana konsep-konsep mikroekonomi sebagai dasar untuk strategi bisnis ya. Kita bicara yang pertama dari sisi strategi bisnis, dari sisi boundaries ya. Ada dua bentuk boundaries yang akan kita bahas, baik yang bersifat horizontal boundaries maupun yang bersifat vertical boundaries ya. Di bagian horizontal boundaries, mikroekonomi akan menjadi dasar menjelaskan bagaimana bisnis strategi ini melihat dari sisi economic of scale dan economic of scope. Konsep economic of scale yang kita pernah pelajari bersama di mikro teori ekonomi mikro 1, teori ekonomi mikro 2 mengenai bagaimana pertambahan output ya dalam aktivitas produksi itu semakin bertambahnya aktivitas pertambahan output ini didukung dengan penurunan apa biaya ya dari sisi cost, variable cost yang selanjutnya menciptakan yang dinamakan adalah efisiensi ya. Itu economic of scale. Sedangkan economic of scope adalah ketika cakupan bisnis dalam aktivitasnya produksi itu mencapai scope ya perluasan eh, aktivitas produksi ya. Perluasan apa namanya pembentukan produk-produk baru ya, skala-skala bukan skala-skala bisnis baru, cakupan-cakupan bisnis baru itu adalah economic of scope. Ya tentu saja keduanya ini berjalan seirama yang awalnya adalah didahului oleh aktivitas yang dinamakan economic of scale, baru kemudian terjadi economic of scope dan mereka berjalan bersama-sama. Nah, ini yang akan kita pelajari dari eh, kelompoknya Mas Aldo ya, kalau tidak salah, mengenai bagaimana memahami economic of scale dan economic of scope secara eh, apa eh, secara kritis ya, dengan melihat bagaimana nanti akan dijelaskan oleh kelompok ini. Saya harap Anda dari kelompok yang apa ya jarum kalau nggak salah ya, rokok ya. Anda bisa menjelaskan lebih dahulu mengenai teorinya, ya, eh, mengingatkan kita semua mekanisme economic of scale dan economic of scope, ya. Kemudian melihat kompetitif strategi pada eh, kasus yang Anda bawa. Dan tentu saja sebelum Anda melakukan apa eh, analisa strategi persaingan ya kompetitif strateginya, bagaimana bisnis strateginya, akan lebih baik saya harapkan juga melakukan analisa production process, di mana bagaimana sih aktivitas produksi, proses produksi dari hulu ke hilir pada mekanisme boundaries yang bersifat horizontal boundaries, ya, sehingga dari gambaran mengenai ini kalau di ilmu ekonomi apa ya em, manajerial ya. Kalau kita ekonomi strategi, kalau manajerial strategi masuk ke dalam chapter namanya logistik analisis ya, atau kita melihat dari sisi logistik analisisnya ya. Logistik analisis berguna bagi kita semua untuk memahami bagaimana proses produksi dari hulu dan hilir. Ketika kita memahami aktivitas produksi dari hulu dan hilir, diharapkan ada mekanisme pemahaman aktivitas produksi,
kemudian baru kemudian kita bisa mengamati bandel itu apa apa namanya eh gulungan-gulungan apa gulungan-gulungan kelemahan dari misalnya atau kesulitan dari aktivitas produksi itu yang Anda bisa analisis dan kemudian kita bisa melihat bagaimana sumber-sumber economic of scale dan strategi-strategi sumber dari economic of scope di dalam horizontal boundaries ya. Nah, sehingga performa bisnis, strategi dan performa bisnis bisa Anda analisis. Itu yang ada cakupan di dalam horizontal boundaries ya. Jadi note untuk Anda-Anda semua yang di kelompok apa pertama, Anda melakukan analisis upstream to downstream terlebih dahulu, kemudian dan sebelumnya Anda harus menjelaskan ya teorinya dulu ya, horizontal boundaries itu apa konsepnya ya. Kemudian economics of scale, economic of scope, why we have to understand these two concept ya. Kemudian eh, baru kemudian masuk kepada analisa kasus Anda, memperlihatkan bagaimana upstream dan downstreamnya, kemudian melihat source of cost of production untuk melihat economic of scale dan economic of scope, baru kemudian Anda menganalisa bisnis strateginya. Ya, itu boundaries of the firm untuk horizontal boundaries. Nah, horizontal boundaries berbeda dengan aktivitasnya di vertical boundaries ya. Bagaimana vertical boundaries ini bekerja dalam industri di mana ketika apa perusahaan punya aktivitas bahwa dia melakukan korporasi ya, baik korporasi bekerja sama atau melakukan aktivitas produksi yang sama dengan industri sejenis ya. Nah, eh saya harapkan juga kelompok yang bagian vertikal boundaries juga memulai terlebih dahulu menjelaskan mengenai teori dari vertical boundaries. Apa-apa yang perlu diperhatikan dalam memahami vertical boundaries, ya. Apakah dari sisi cost of production, dari sisi logistik dulu, ya. How the production process itu Anda analisa, ya. Sehingga kita semua, ya, Anda semua di sini, baik yang tidak presentasi maupun presentasi, memahami bahwa yang horizontal boundaries dan vertical boundaries ini memiliki bentuk logistik yang berbeda, ya, tipe logistik yang berbeda, aktivitas produksi yang berbeda, sehingga memberikan pemahaman kepada kita bagaimana sebetulnya eh, struktur eh, struktur biaya, ya, eh, apa dan bisnis strategi dari dua bentuk boundaries ini, ya. Ya, maka mulailah bagaimana menggambarkan logistik dari hulu ke hilirnya untuk vertical boundaries. Nah, eh, kemudian teori yang perlu Anda ulas di sini bagaimana strategi di eh, vertical boundaries yang apa namanya eh, sangat populer ya, yaitu strategi make versus buy, apakah membuat sendiri ataukah membeli ya. Dan alasan-alasan dari dua strategi ini membuat sendiri atau membeli ya. Anda bisa masuk ke dalam konsep dasar mikroekonomi bahwa ketika membuat sendiri bagaimana, ketika membeli itu bagaimana, dan mungkin apa sambil menjelaskan mengenai kasusnya ya. Nah, gambarannya adalah mengapa strategi ini lebih dipilih daripada eh, horizontal boundaries. Kita akan memahami, oh ternyata memang strategi yang tepat untuk kasus ini adalah vertical boundaries, bukan horizontal boundaries seperti kelompok sebelumnya. Ya. Karena memang tipe struktur biayanya, ya,
dan struktur logistiknya memang lebih efisien kalau menggunakan model vertical boundaries. Ya, kaitannya dengan efisiensi of production yaitu dari sisi struktur biaya ya. Nah, maka eh, alasan-alasan dari strategi buy or make itu perlu Anda jelaskan. Itu ya untuk kelompok yang kedua, kalau tidak salah kelompoknya Mas Akbar ya, Hype ya. Nah, kemudian masuk ke integration and alternative ya. Di sini tidak ada yang membahas mengenai itu. Nanti akan saya jelaskan mengenai integration and alternative ya. Memang pesertanya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya, tidak masalah. Nanti bisa saya bantu Anda untuk tugas saya untuk menjelaskan mengenai integration and its alternative. Mungkin karena sambil menghitung jumlah tim yang ada em, di apa kita sudah sampai minggu ketiga ya, satu, dua, tiga dan empat ya. Nanti integration alternatif, kemudian competitors and competition mungkin saya bisa wrap up menjadi satu ya, atau sambil Anda melakukan presentasi ya, em, saya bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan integration and alternatif. Di sini konsep-konsep yang terkait dengan integrasi yang sudah kita bahas sebelumnya di bagian boundaries. Jadi boundaries itu menciptakan em, konsep logistik ya yang dikatakan sebagai integrasi gitu ya. Integrasi, maka kalau Anda mengenal di ekonomi industri, Anda melihat dari sisi integrasi horizontal dan integrasi vertikal. Itu merupakan kesamaan dari vertikal dan horizontal boundaries ya. Em, karena kalau dikatakan boundaries berarti cakupan dari aktivitas produksi ya yang menciptakan suatu integrasi ya. Kalau boundaries itu cakupan itu menguat dalam konsep logistiknya, maka menciptakan suatu bentuk integrasi ya, integrasi vertikal maupun integrasi horizontal. Integrasi menciptakan kekuatan itu maksudnya. Maka dalam ekonomi industri mengapa hal yang terkait dengan integrasi vertikal dengan integrasi horizontal itu em, apa di em, di sangat diperhatikan dalam garis bawah eh, efek-efek dari hal yang terjadi karena integrasi ya. Itu sangat digarisbawahi karena jika semakin mengintegrasi maka yang terjadi adalah ya semakin menguat ya, semakin mengintegrasi atau semakin menguat, semakin solid yang yang menjadi warning adalah yang terkait dengan penguasaan dari aktivitas bisnis gitu. Ya, nah di dalam konsep integrasi ini, bagaimana ekonomi strategi menjelaskan integrasi dalam bentuk kontrak, ya, kontrak atau kesepakatan, ya, kesepakatan-kesepakatan yang ditimbulkan karena bisnis ini dari aktivitas boundariesnya kemudian mengintegrasi itu diformalkan ke dalam bentuk kontrak, ya, kontrak Anda em, apa? Memahami kontrak sebagai formalitas dari kesepakatan ya, bagaimana kontrak-kontrak ini dibentuk sebagai strategi bisnis ya, kemudian hal-hal yang eh, harus diperhatikan dalam aktivitas kontrak ya, membentuk kontrak atau membuat kontrak dan ini mempengaruhi eh, keputusan dalam integrasi ya. Kita akan nanti membahas dari sisi eh, apa vertikalnya ya dan kita akan masuk juga ke dari sisi horizontalnya. Bagaimana kontrak-kontrak yang em, tidak dibuat secara komplit ya, tidak diinformasikan, diformalkan secara baik, itu menimbulkan hal-hal yang terkait dengan moral hazard ya. Eh,
Di integrasi dan alternatif ini juga akan dijelaskan mengenai property right theory, ya, property right theory yang terkait dengan kekayaan intelektual, bagaimana kekayaan intelektual ini sangat diapresiasi sebagai bentuk kesahan dari kepemilikan, ya. Kemudian eh, bagaimana kesahan dalam kepemilikan ini membuat bentuk integrasi yang semakin kuat karena ada eh, konsep-konsep kepemilikan dan pengontrolan terhadap aset-aset, ya, ownership, ya, aset ownership, kemudian mengakibatkan em, adanya policy-policy dari sisi ownership yang sangat mempengaruhi aktivitas produksi. Ya, kalau Anda melihat bagaimana sebagai contoh em, Ciputra, Podomoro, kemudian properti-properti yang besar, kita ambil contoh, ya, eh, yang sangat yang populer, ya, yang eh, sustain sampai dengan sekarang, ya, Citraland dan sebagainya, em, Ciputra ya itu, ya. Nah, itu em, terlihatlah bagaimana property right theory sangat dominan untuk mengontrol menjelaskan bagaimana kepemilikan dan pengontrolan aset-aset, ya, karena kekayaan intelektual dari pemiliknya, ya. Pak Ci yang mulai dari awal apa namanya memanage dan memplanning, ya, bisnisnya, eh, eh, dan sampai sustain sampai sekarang anak cucunya, ya, itu terkait bagaimana property right theory, ya, yang melibatkan culture-culture em, bisnis yang berbeda dengan bisnis-bisnis lain, misalnya apa yang properti besar, ya, yang tidak terlalu besar, em, pemilik Rewin, ya, eh, Haji Bisri, ya, mungkin Anda tidak mengenal, ya, perumahan Rewin Sidoarjo, kemudian satu perumahan ada di Gresik, kemudian ada perumahan, ya, penguasa, sebetulnya dia hanya penguasa Jawa Timur, ya. Nah, it- yang konsep property right culture kepemilikannya adalah dari etnis Jawa compare to etnis Cina, ya. Dan ini eh, strategi dari integrasinya karena model kepemilikan dan kepengontrolan aset karena pengaruh dari culture akan membentuk eh, apa strategi bisnis yang berbeda. Bagaimana em, mengatur bisnis itu akan berbeda konsepnya dengan apa-apa yang sudah terjadi di Ciputra, ya. Nah, itu. Kemudian di dalam integrasi dan alternatifnya itu juga menjelaskan mengenai bagaimana keputusan-keputusan integrasi kembali lagi kita lagi-lagi harus kembali ke mikroekonomi, ya. Anda pun harus menjelaskan bagaimana teori-teori mikroekonomi menjadi basic dari penjelasan setiap chapter, ya. Di sini integrasi dan alternatifnya dijelaskan dari sisi mikroekonomi pada bagaimana technical efisiensi versus agency efisiensi, ya. Kita belajar bersama di konsep-konsep ekonomi industri maupun konsep-konsep mengenai efisiensi, ya. Itu belajar mengenai technical efisiensi, ya. Efisiensi di mana berasal dari eh, aktivitas produksi, ya. Mana-mana dari input, ya, dan menjadi output yang menciptakan efisiensi secara teknik itu dijelaskan dalam ekonomi, ya. Em, Compare to agency efisiensi, di mana agensi efisiensi ini tidak banyak kita bahas di dalam empirical mikroekonomi yang berkembang di fakultas waktu Departemen Ilmu Ekonomi, lebih banyak dibahas pada Departemen Manajemen, di mana agensi ekonomi sebetulnya melibatkan dari sisi institusional atau kelembagaan atau
kalau kita masuk kepada institusional individu, agensi efisiensi itu sebetulnya berkembang di dalam bisnis ini adalah pada sisi eh, apa individu ya. Maka muncullah em, apa yang dinamakan managerial activity ya di dalam aktivitas bisnis karena bisnis melibatkan individu-individu untuk menggerakkan aktivitas produksinya ya. Bagaimana integration decision dalam dari sisi ketika kita melihat technical efisiensi dan agensi efisiensi kita dudukkan bersama-sama manakah yang eh, sangat dominan untuk menjadikan keputusan integrasi. Ketika kita melihat, ketika suatu bisnis melihat itu efisiensi sangat teknis untuk melakukan integrasi, ternyata eh, melihat dari sisi agensinya untuk melakukan integrasi itu tidak efisien, maka yang terjadi adalah mengurungkan diri untuk melakukan efisiensi. Maka technical efisiensi dan agensi efisiensi itu harus bergerak bersama-sama. Sebagai contoh, ketika eh, apa namanya Freeport ya, Freeport yang sebelumnya tidak berada di bawah em, BUMN BUMN negara ya, mining mining national mining ya, di mana share kepemilikannya adalah ditarik kepada kepemilikan nasional dan yang sebelumnya pada zaman presiden sebelumnya, Presiden Megawati kalau tidak salah, bahwa sebetulnya kita punya kontrak yang sangat panjang dengan eh, Freeport Papua untuk eksploitasi dari aktivitas mining di Papua sana, di Jayapura, ya, di Papua ya namanya ya di Papua. Dan itu kontrak jangka panjang untuk aktivitas bisnis dan kita nasional ya Indonesia hanya mendapatkan sekitar 10% dari aktivitas bisnis itu. Dan itu sangat merugikan ya. Sehingga eh, secara teknik karena kita tidak memiliki kekuatan secara teknik dan agensi ya, kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan eksplorasi dan penambangan ya dan aktivitas produksi penambangan di sana, maka kita membiarkan pihak lain ya swasta eh, notabene swasta untuk melakukan aktivitas itu dengan maksud bahwa kita memiliki return on activity ya dalam bentuk share ya yang tetapi sangat kecil gitu. Kemudian dalam berkembangnya ya karena kita melihat em, bahwa yang dieksplorasi ya itu adalah berada pada negara kita ya ini adalah political will ya berjalannya waktu maka konsep-konsep mengenai hilirisasi mulai bermunculan ketika setelah Presiden Megawati mulai dengan Presiden Bambang SBY Susilo Bambang Hangele tenan SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau AHY. A, AHY itu siapa? Ya, Bambang Yudhoyono. Kemudian sampai kemudian Presiden. Sekarang konsep hilirisasi itu harus diwujudkan ya. Karena mengingat ya tadi bahwa yang berada aktivitas produksi itu berada di mana? Di aktivitas negara kita. Lah itulah em, contoh yang lebih mudah untuk memahami mengenai property right theory ya bahwa kita memiliki kesahan dari kepemilikan properti ya property rights ya hak-hak kepemilikan yang berada di wilayah nasional kita, terlebih-lebih hak-hak kepemilikan itu disahkan secara kuat di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Negara kita, yaitu UUD 45, yang tercakup pada pasal 33 UUD 45 gitu. Ya, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu yang menjadi landasan dari property right teori nasional ya.
secara cakupan nasional. Sehingga negara mempunyai kontrol atas kepemilikan, kontrol atas manajerial, eh, dan kontrol atas apa namanya aktivitas produksi ya, termasuk dengan hasilnya itu untuk dikembalikan kepada negara gitu. Maka ketika keputusan berdasarkan teori apa mengingat apa hal tersebut, maka keputusan yang terjadi adalah menyeimbangkan antara technical efficiency dan agency efisiensi di mana menarik keputusannya adalah menarik kepemilikan dari share kepemilikan dari Freeport Papua bersama dengan Indonesia. Kalau tidak salah, saya mohon dikoreksi ya 50%, 50%. Tetapi dalam mekanisme mining Indonesia. Jadi BUMN, em, kalau tidak salah waktu itu Pak, ya, ya mulai Pak Erick Thohir ya menarik semua aktivitas mining ya, aktivitas yang bersifat menguasai hajat hidup orang banyak itu harus kembali kepada Indonesia. Nah, itu yang em, menciptakan proses integrasi bagaimana akhirnya eh, swasta dan nasional itu bergerak bersama-sama untuk kemajuan bangsa ya. Jadi tidak melulu hanya kepada technical efisiensi, tetapi memperhatikan permasalahan yang terjadi, impact yang ditimbulkan dari eh, apa aktivitas produksi apakah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar, ya, dengan apa namanya dengan kontrak-kontrak, mengubah kontrak ya menjadi bentuk kontrak yang em, memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dengan proses agensi implementasi dari agensi efisiensi yang berbeda dari zaman yang sebelumnya ya masih 90-10%, itu 10-90% kontrak. Nah, itu yang terjadi di integration and alternatif ya, dari bermula di konsep-konsep integrasi dan mengapa keputusan itu dibuat dari sisi technical efficiency dan agency efisiensi. Mungkin dari sisi technical efficiency sudah banyak Anda bahas sebelumnya di apa boundaries yang bersifat vertikal maupun horizontal. Itu. Nah, eh, chapter selanjutnya adalah membahas mengenai competitors and competitive analysis. Sebetulnya chapter ini sangat bahasanya sangat ekonomi industri ya. Bagaimana em, meng- mendefinisikan mungkin yang pertama dulu apa by order bahwa market itu apa sih yang dimaksud dengan market atau pasar pun masuk ke teori mikroekonomi mengenai definisi pasar ya. Bagaimana definisi pasar, eh, bagaimana apa sih yang ada di dalam pasar ya, dari sisi supply, dari sisi demand, apa yang ada di sana, apa yang terjadi ya. Kembali kita mengingat bagaimana pasar itu di ekonomi mikro. Jadi kita semua sebagai mahasiswa ilmu ekonomi pasti kalau bicara mengenai pasar, paham kita, kepala kita sudah tergambarkan kurva supply dan kurva demand dan kurva supply ya. Kita membahas demand dulu baru kemudian supply ya dalam teori ekonomi mikro. Pasti itu di semua buku pasti membahas demand dulu baru mau eh, kemudian ke supply ya. Karena yang menggerakkan supply itu adalah demand ya. Meskipun si supply itu can create its own demand, tetapi itu bagian dari strategi dari sisi bisnis ya. Kata eh, utamanya sebetulnya apa yang menggerakkan supply itu adalah demand ya. Ada mau jualan apa? Kalau nggak ada yang beli, ngapain dijual? Itu secara leeway bahasa awamnya seperti itu. Ada tren konsumen, maka kita jualan. Nah, itu bahasa awamnya ya. Maka mengapa demand itu dibahas dulu? Demand memang penting ya, karena dari sisi konsumen itulah individu-individu, consumer behavior itulah yang menggerakkan supply ya. Eh,
Bu, ada jargon supply create is on demand, ya itu bagian dari strategi bisnisnya ya, yang terbentuk dari pasar sisa dari apa konsumen atau yang dikatakan di manajemen strategi, ya, bukan ekonomi strategi, di manajemen strategi sebagai niche marketing strategi, ya, strategi pasar ceruk. Nah, itu yang ada di bagaimana mendefinisikan pasar. Nah, di dalam chapter ini membahas mengenai competitors identification. Ketika kita melihat bisa membagi mana supply side, mana demand side, kita bisa melihat siapa-siapa sih competitors, apa sih yang dimaksud dengan competitors ya. Pesaing pemain-pemain di dalam pasar itu siapa dan bagaimana mereka bereaksi satu dengan yang lainnya sebagai bentuk kompetisi ya, sehingga kita bisa mengatakan ini competitors ya. Kompetitorsnya siapa ya, kompetitorsnya siapa, maka kita akan mengidentifikasi mengenai competitors ya, apa, melihat kompetitornya. Ya tentu saja ya, kalau kita melihat kompetitor-kompetitor, berarti kita sebelumnya sudah tahu bahwa bagaimana struktur pasar ini eh, apa terjawab ya. Jadi mengukur market structure menggunakan apa ukuran-ukuran penghitungan struktur pasar ya, menggunakan konsentrasi rasio, kemudian menggunakan Herfindahl Index yang kita banyak exercise di mata kuliah ekonomi industri. Kita akan kembali ke sana bahwa alat-alat ini powerful untuk mengidentifikasi struktur-struktur pasar ya, dan digunakan sampai sekarang ya. Meskipun banyak mekanisme cara yang berkembang untuk mengidentifikasi market structure dan tetapi yang akan dibahas di buku ekonomi strategi ini em, apa em, mengukur struktur pasar yang sudah kita banyak kenal di chapter ekonomi industri. Nah, sehingga bagaimana market structure ini ya, struktur ini em, apa menciptakan bentuk-bentuk kompetisi yang dikenal di dalam em, mainstream ekonomi, framework ekonomi industri, structure, kemudian bisa menunjukkan kendak, ya, bagaimana kompetisi ini terjadi, kendak di mana kendak di dalam ekonomi strategi adalah strategi, bisnis strategi, ya, dan kemudian setelah itu, kalau dalam ekonomi industri, framework ini dijelaskan terakhir dengan eh, apa menunjukkan welfare atau performa dari aktivitas kendak ya, dari aktivitas strategi bisnisnya. Nah, ini competitors dan competitive analysis akan membahas mengenai itu ya. Sebetulnya ini banyak dibahas di ekonomi industri dan sangat detail ya. Di sini kita membahas mengenai hanya eh, structure conduct performance sebetulnya ya, chapter ekonomi industri SCP ya, di competitors and competitive analysis. Nah, em, sangat melekat dengan competitors dan competitive analysis adalah di entry dan exit, di mana entry dan exit ini adalah bagian dari cara untuk mengidentifikasi structure ya. Jadi melihat melihat structure, kita bisa menggunakan pengukuran-pengukuran konsentrasi rasio dan Herfindahl Index, tetapi meng, eh, entry dan exit ini bisa melihat apa namanya indikasi bagaimana strukturnya ya. Jadi entry dan exit masuk ya dan keluar ya. Apa sih masuk dan keluar dari konsep bisnis itu akan dijelaskan di dalam chapter ini ya. Mengapa strategi entry dan exit ini perlu dipahami bagi eh, seorang pebisnis ya. Kita semua pun harus mengetahui entry dan exit. Kapan waktunya masuk, kapan nggak waktunya keluar ya. Terlebih-lebih kita nanti semua
Anda semua setelah lulus ini adalah bagian dari em, apa wilayah penyuplai tenaga kerja ya, bagian supply side of labor ya, bagaimana eh, Anda harus pun berstrategi memposisikan diri Anda sebagai eh, lini-lini bisnis yang melihat peluang-peluang bagaimana seharusnya saya masuk atau keluar ya untuk aktivitas apa eh, mencari pekerjaan gitu ya. Nah, eh, dan memang sangat karakteristik terutama Anda ini karena ada pergeseran karakteristik demografi secara individu eh, kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Zaman saya yang cenderung untuk eh, stuck ya, bukan stuck in the middle ya. Maksudnya kalau saya harus keluar, maka saya harus mempertimbangkan eh, sangat panjang ya. Pertimbangannya akan sangat panjang ya. Tetapi kalau generasi Anda antara entry dan exit itu mudah dilakukan ya karena lebih ya ini karakter risk ya, risk taker ya, yang lebih mudah yaitu karakter Anda. Nah, tetapi ini kita melihat ini dari em, apa eh, entry exit dari sisi bisnis ya, strategi industri ya. Bagaimana keputusan entry exit ini dibuat ya. Kalau di dalam struktur tadi mengidentifikasi market struktur, kalau kita melihat bahwa eh, suatu industri ini sangat mudah untuk masuk atau sangat keluar untuk masuk, berarti kita bisa mengidentifikasi, oh ini indikasinya adalah pasar eh, berada di pasar persaingan sempurna ya. Jadi itu hanya indikasi kalau di market structure. Tetapi entry exit ini juga bisa dipakai untuk melakukan apa? Memang ini adalah bagian dari kendak atau strategi ya. Keputusan entry exit ini dibuat mengapa? Ya, mengapa kita harus berpikir entry, mengapa kita berpikir exit? Tentu saja kembali lagi ke konsep microeconomic foundation of cost of production ya, dari cost of produksi ya, biaya produksi. Nah, kita pasti berpikir dari sana ya, bagaimana eh, struktur biaya produksi yang menyebabkan strategi entry atau strategi exit. Nah, akan dijelaskan di sini mengenai band tipologi dan band tipologinya entry decision ya. Jadi saya harap Anda yang bertugas di bagian entry exit itu juga akan harus menjelaskan mengenai tipologi-tipologi band. Band ini seorang kalau saya bilang band ini adalah bapak ekonomi industri ya. Jadi pengarang Handbook of Industrial Economics. Ya. Iya, jadi apa namanya em, penulis dari konsep-konsep ekonomi industri ya, yang tertua ya. Bentar, yang tertua lagi siapa ya? Saya lupa. Yang paling populer ini si Pak Ben ini ya. Seperti Adam Smith-nya ekonomi klasik ya. Em, ya. Em, si Pak Bin ini menjelaskan apa namanya bagaimana keputusan entry-entry ini ya dari tipologi-tipologinya yang didasarkan pada mikroekonomi ya struktur biaya. Nah, kemudian eh, bahas juga mengenai struktur dari entry barriers dari hambatan-hambatan ya hambatan-hambatan masuk ya eh, apa dan hambatan-hambatan keluar ya hambatan masuk dan hambatan keluar. Susah masuk susah keluar itu diakibatkan ada barriers di sana, bagaimana barriers ini terbentuk ya. Kemudian strategi-strategi yang harus dilakukan untuk entry dithering ya dan sebagainya ini Anda saya minta untuk membahas sebelum Anda masuk kepada konsep apa tuh yang Anda bahas ini saya lupa, entry retail and conventional modern itu ya. Entry dan konvensional.
Modelnya menarik sekali. Nah, bahasan terakhir yang tidak Anda bahas ya, tidak ada yang membahas ini ya. Mungkin tidak ada yang membahas ini mengenai dynamic competing across time ya. Eh, Kompetisi melibatkan kondisi mikro dinamik ya. Em, Bagaimana apa namanya eh, kondisi mikrodinamik ini dalam eh, kompetisi ya, sepanjang waktu terhadap beberapa perusahaan ya. Kemudian jadi ini melibatkan waktu ya, secara mikro ya, kondisi mikro, kemudian kondisi makro ya. Jadi bagaimana eh, kedinamikaan dari market structure yang terlihat dari evolusi di dalam market structure secara makroekonomi ya, makrodinamiknya. Nah, ini eh, sangat powerful digunakan untuk menjelaskan bagaimana model-model kompetisi ya, kembali lagi competition and competitive. Sebetulnya chapter ini kembali lagi ke yang awal ya, model-model kompetisi yang dijelaskan dari sisi microdynamics ya, microdynamics kondisi yang bagaimana kondisi eh, kompetisi se- eh, apa dengan berjalannya kedinamikaan secara waktu pada peserta-peserta ya atau firms-firms beberapa firms-firm dari sisi macro foundationnya ya mikroekonominya, kemudian bagaimana dari sisi evolusinya untuk menjelaskan eh, market structure di mana ini sangat digunakan untuk melihat em, apa namanya sustainability of business ya, keberlanjutan dari aktivitas bisnis ya. Jadi model-model keberlanjutan aktivitas bisnis ini melibatkan bagaimana strategi-strategi yang bersifat komitmen ya, strategi-strategi em, aktivitas komitmen dari sisi mikrodinamik dan makrodinamik, di mana komitmen-komitmen ini eh, akan berawal dari dari sisi baik technical eh, apa efisiensi maupun agensi efisiensi ya. Di dalam agensi efisiensi eh, melibatkan bagaimana sih peran informasi di sini ya, yang mendasari em, apa terjadinya komitmen ya. Tentu saja kembali ke chapter sebelumnya yang tadi bahwa eh, aktivitas bisnis perlu diformalisasikan ya ke dalam bentuk kontrak-kontrak bisnis ya, sehingga muncullah sikap yang dinamakan eh, komitmen-komitmen di dalam aktivitas bisnis. Bagaimana eh, komitmen ini kemudian em, secara berjalannya secara mikro dan makroekonomi bisa memberikan sustainability dari aktivitas bisnis. Nah, itu bahasan itu yang oke jam 8 yang akan Anda lalui ya untuk UTS dengan dibantu contoh-contoh kasus yang Anda berikan ya, karena pesertanya tidak banyak, tidak masalah. Contoh-contoh kasusnya sedikit, mungkin dari saya tidak terlalu dalam ya, karena akan membahas chapter-chapter lain juga. Maka saya harap saya bisa mohon kerjasama dengan Anda untuk eh, apa membuat eh, metode model ya, kita saling bekerja sama model belajar dan mengajar yang saling support satu dengan yang lain, dengan Anda em, menjelaskan chapter yang Anda bahas, kemudian Anda juga melakukan usaha memberikan contoh ya yang detail ya. Kita lihat minggu lalu sudah banyak yang memberikan sangat detail contoh-contoh, tapi minggu depan kita libur ya, libur hari penggantinya berarti hari pengganti atau bagaimana? Itu libur apa?
Nah, mungkin kita bisa isi, kalau Anda tidak keberatan, ya kita bisa kuliah pagi atau ya secara online ya, online em, untuk presentasi yang bertugas presentasi pertama untuk membahas mengenai kasusnya, membahas dulu dari sisi konsepnya, kemudian masuk kepada contoh-contohnya itu dan seterusnya nanti eh, sisa satu pertemuan kalau tidak salah kita bisa wrap up bersama-sama sambil menjelaskan bagaimana struktur penulisan pada laporan akhir ya. Jadi kita nanti semua akan menyusun em, satu karya ya, Anda satu kelompok menyusun satu karya yang punya apa outline-nya adalah outline jurnal untuk menuliskan hasil dari analisa Anda. Tentu saja juga Anda harus terlebih dahulu melakukan apa ya bentuk-bentuk literatur review ya. Tidak terlalu banyak ya literatur review yang Anda lakukan dan teori-teori kemudian masuk ke kasus ya. Baik. Nah, itu bahasan yang eh, sudah sudah banyak orang ya. Oke, bahasan yang kita akan lalui bersama. Nah, ya untuk selanjutnya, meskipun ya kita masih ada waktu, sebetulnya ini nanti ada 7:59 ya. Bentar ya. Oke, mohon izin angkat telepon ya. Iya, oke. eh Ya, itu penjelasan singkat dari saya mengenai bagaimana koherensi dari chapter-chapter sebelum UTS ya. UTS nanti kita hanya mengumpulkan apa paper ya, karya Anda
eh, tidak terlalu tidak sempurna, tidak apa-apa karena toh nanti final final ininya final pembahasannya adalah di UAS ya. Jadi Anda mengirimkan dua kali versi, dua kali. Yang pertama adalah versi draft, yang kemudian yang UAS adalah versi final final ini final papernya. Jadi tidak. Dan ini berlaku untuk semua, bagi baik yang bertanggung jawab di UTS maupun yang bertanggung jawab presentasi chapter UAS. Ini sama-sama mengumpulkan hal yang sama, ya. Maka eh, semua harus siap ya, semua harus siap apa yang mau dikumpulkan di UTS dan apa yang mau dikumpulkan di UAS. Itu. Oke. Baik, mungkin yang kali ini jika kelompok ini sudah siap semua ya. Anda kita kemarin masih punya apa namanya PR untuk hmm, sebentar, sebentar, sebentar ya. Mohon izin dulu sebentar. Eh, Oke, saya pikir kita bisa untuk melakukan presentasi sebentar ya. Ternyata tidak bisa. Ini ada koordinasi dari fakultas terkait dengan rencana apa situasi yang terkait em, eh, yang tadi malam dan em, rencana apa untuk mengkondusifkan kegiatan yang mungkin akan terjadi di tanggal 3. Eh, saya mohon maaf tidak bisa kita eh, sesuai rencana ya. Kita langsung kita presentasi saja nanti di secara anu ya kelompok tiap kelompok di hari hari Jumat gitu Mas. Atau Anda bisa tidak ya sesuai harinya gitu waktu Jumat itu kita presentasi? Ya Ibu, nanti saya kabarkan di teman-teman di grup ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, jadi sesuai eh, rencana aja, Kak. Memang tanggal merah ya libur, tapi kalau Anda tidak ada kegiatan kemana-mana ya kita kita lakukan presentasi saja gitu ya untuk kelompok. Kita, dipersiapkan eh, kelompok pertama ya, kelompok pertama, kelompoknya Mas Aldo ya. Baik, Ibu Ibu. berarti untuk semua kelompok berarti ya Ibu? Iya, untuk semua kelompok. Artinya begini, jadi memang semua kelompok hadir, tetapi persiapkan kelompok pertama dulu ya. Kita bahas. Jadi kita mulai membahas satu-satu, Mas. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga gitu. Kita masih punya ini minggu ketiga ya, berarti 4 kita punya sebentar. Mekanismenya bagaimana? Kita bahas satu-satu. Kalau kalau tidak, karena yang di UAS itu ada berapa kelompok lagi ya? Sebentar. Di UAS, saya lupa nih.
PWS ada banyak nggak? Satu, dua, banyak sekali, Wak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima dengan, kalau bisa masuk di, iya, lima. Iya, jadi mulai minggu depan berarti begini, Mas Akbar. Mulai minggu depan sudah presentasi individu ya. Ini satu, dua, tiga. Ya, sudah mulai presentasi individu. Ya, tapi karena tiga lumayan ya, tiga. Nanti beban kita di belakang sangat besar ya. Oke, satu, dua, tiga, empat, empat. Oke, oke. Baik, berarti kita strateginya begini, Mas. Untuk menyelesaikannya UTS, berarti dua kelompok. Ya, jadi dua kelompok dipersiapkan cukup ini sampai dengan materi yang UAS. Jadi kelompok yang pertama, eh, apa namanya, kelompoknya Mas Aldo dan kelompoknya Mas Akbar, ya. Presentasi kedua, kelompoknya Verdila dan kelompoknya Rizky, ya. Ketiga, nanti Auralia dan Rafif. Dan keempat, ada kelompoknya pas, Atika. Ya, dua-dua setiap harinya ya. Begitu ya. Oke, gitu Bu. Ya, baik. Ada pertanyaan? Absen Ibu, mohon maaf. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Kita absen. Mm-mm. 5, 12. Sekali lagi mengingatkan ya, belum kondusif situasinya. Tolong em, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah kepo ya, nggak usah kepo ikut datang ke apa namanya, ak- demo-demo ya. Ya, demo kalau apa kondusif kita ikut, tapi nggak akan kondusif ya. Oh ya, dan Mas Akbar saya minta izin sharing nomor Anda ke akademik ya. Oh iya Ibu. Oke, ya. Ya, silakan. Ibu mohon maaf konfirmasi. Berarti untuk minggu depan itu karena libur jadi online Bu ya? Atau bagaimana? Iya, iya Mas, online. Jamnya tetap jam 8 Ibu, seperti biasa. Ya, jam 8. Ada yang sedang bepergian, biasanya libur pada bepergian.
Kurang tahu Ibu sebenarnya. Mm-mm, mm-mm. Permisi, Bu. Boleh minta tolong diabsenkan tidak, Bu? Iya, boleh. Saya Mm-mm. rasa nomor 13, Ibu. Karena satu device. Sayyidah Salasa Salsabila. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya. Oh, ini pengganti ya, Mas Akbar. Sama aja ini nanti di akademik terekod semua karena ini pengganti. Ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir meskipun tidak lama. Em, Mohon maaf ya. Eh, Sehat selalu Anda semua dan jaga diri masing-masing ya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak Bu. Ibu. Ya, sama-sama.